Kembali lagi di Bahas Basket Podcast. Gimana kabar lu di hari ini? Kabar gue ya, lihat situasi PKM ini, ya meskipun baik, tapi ya kita bisa lihat lah berita-berita itu juga lumayan meresahkan sih. Cuman ya so far so good lah. Lu gimana, Oke. Con? Gue juga ini masih WFH WFO kebetulan nih. Jadi ya Betul. kita masih kembali lagi pakai Zoom ya kali ini ya. Masih belum Iya, bisa offline ya. iya. Nah, kali ini bintang tamu kita siapa di? Boleh dikasih tahu dulu sedikit. Bintang tamu kita nih ada seorang pemain, pelatih juga, yaitu Kapringo. Halo Kak Pringgo. Halo, Kak. hai. Ya, saya Pringgo. Saya bermain di klub West Bandit Solo dan saya juga sebagai owner dari Lil Hupsters Jakarta, akademi basket pertama kali di Indonesia yang untuk anak usia 1,5 sampai dengan 7 tahun. Wow. Dan sekarang karena lagi PPKM gini, jadi dan segala kegiatan basket juga masih belum aktif, jadi ya udah di rumah aja gitu. Umur 25 nggak bisa join ya Kak di dulu. Udah nggak lihat lagi soalnya. Umur 25 bisa join, nemenin di pinggir lapangan tuh anak-anak. Udah bikin lapangan ya. Bantuin Iya. ngajar. Bisa jadi asisten coach juga bisa umur 25. Jadi semuanya bisa aja. Oke, iya sebelum lebih dalam nih ya, kita bahas dulu nih sedikit soal NBA nih IBL udah selesai. Biasanya kita bahas gitu dulu lah ke IBL dulu, habis itu ke NBA karena ini IBL udah selesai. Mungkin bahas NBA dulu dikit ya. Ya. Ya karena kita cuma punya 2 tim juga, ya mungkin kita tanyain mungkin nih Kak Pringgo lebih dukung mana nih? Berada di sisi yang mana nih? Sisi Bucks kah atau di Suns? Kayaknya Phoenix kali ya. Phoenix Suns deh. Waduh. Kalau boleh tahu kenapa? Karena Phoenix Suns kalahin jagoan saya Lakers, jadi dia harus juara. Oke, Kak Pringgo Lakers juga. Oh iya dong, Lakers. Dari tahun berapa? Sama berarti kita. Dari tahun 99 pas kalah sama San Antonio tuh 4-0, saya udah suka dari situ. 99 2000 ya. Saya juga agak lupa. Udah lama deh saya suka banget sama Lakers. Oh berarti emang dari dulu Lakers ya? Dari dulu Lakers, Shaquille O'Neal. Ya kan waktu itu saya tahun 99 masih SD ya. SD SMP gitu kan. Jadi masih belum terlalu ngikutin basket lah. Kan dulu saya ngikutinnya juga bola kan. Ya. Nah, semenjak udah kenal basket baru sukanya sama Kobe Bryant. Tapi secara perspektif, kenapa pilih Suns? Kan Bucks nih ada MVP 2 kali nih. Giannis. Giannis Antetokounmpo. Chris Middleton juga waktu lawan Nets Bagus panas ya. banget kan? Iya hot banget. Panas banget. Kira-kira kenapa nih Suns? Phoenix juga pemainnya bagus ya, banyak pemain muda juga kan, Phoenix-nya Ya, kan. Iya sih. Terus Booker juga, kayaknya selama ini tuh Booker kayak apa, underrated gitu ya, nggak pernah apa sih, kayak kurang dianggap lah. Padahal kan sebenarnya dia pemain yang bagus kan, Booker tuh. Bagus. Sama center siapa? Ayton, siapa? Siapa namanya? DeAndre Ayton ya, bener ya, itu bagus juga. Maksudnya mainnya simple banget, bener-bener big man, bener-bener pure big man, big and roll. Bener-bener mainnya di pen area aja. Sama ada Chris Paul sih, maksudnya jadi faktor yang faktor penting banget ya Chris Paul ya. Maksudnya tuh jenderal lapangan banget gitu. Makanya saya pilih, wah memang sih Giannis emang bagus gitu kan. Giannis sama Chris Middleton juga bagus. Cuma saya pikir ya feelingnya kayak Phoenix deh. Karena si Fitri juga saatnya ya untuk dia ngambil juara ya. Iyalah. Dia tuh udah lama ya. Dia masuk NBA kapan sih Chris Paul? Kalau nggak salah 2005 ya. 2005 ya? Udah lama banget. Kalau nggak salah. Iya, udah pindah ke beberapa tim dan akhirnya sih masuk final baru sama Suns ya. Iya, dulu dia di New Orleans ya? New Orleans. Ya, lagi Clippers baru ke Rockets, habis itu ke Pistons, baru ke terakhir OKC baru pindah ke Suns. OKC. Ya, yang sempat bawa ke playoff juga padahal odds-nya si OKC ini kecil banget untuk masuk playoff, tapi malah masuk playoff. Ya emang akhirnya juara baru sih ya, nggak LeBron terus masuk final. Meskipun sangat disayangkan jadi sepi sih final ya, NBA final kalau lihat. Iya, karena banyak yang injured juga sih. Iya nggak sih, banyak banget sehari cedera semua. Atau kenapa apes banget. Jadi kayak kurang Paul namanya ya. Jadi
prediksi Suns di berapa nih? Sekarang 2-1 kan ya? Ya. Sekarang 2-1. 4-2 lah, 4-2 deh, biar agak panjangan dikit. Pengennya sih 4-1. Game 6. Biar banyak. Sampai game 6 ya, 4-2 ya. Iya. Soalnya kalau udah 4-1 kayak ya udah habis gitu kan 4-2 aja. Karena tadi udah kita bahas seputar NBA, kita udah tahu siapa pemain yang disukai Kapringgo, juga udah ketahuan Kobe, ya kan? Kobe Bryant. Kobe Bryant, baru tim yang bakalan menang diprediksi adalah Phoenix Suns. Nah, sebenarnya Kapringgo nih suka basket nih dari sejak kapan sih Kak, kalau boleh cerita? Suka basket ya? Kalau awal bermain basket itu saya lumayan telat ya, SMP kelas 3 lah. Sebenarnya tahu olahraga basket tahu udah dari SD, cuma kan baru main lumayan sering tuh SMP akhir lah ya. Pas lulus SMP baru mulai main. SMA kelas 1 SMA lah, awalnya saya kan mau ikut ekskul sepak bola. Kan. Cuma masalahnya cari sepatu itu nggak ada yang muat mau main bola. Akhirnya coach saya Kak Herma tuh lihat, oh ini tinggi nih, kamu main basket aja. Kebetulan saya juga punya sepatu basket kan. Ya. Itu akhirnya ya udah mulai latihan, ikutin pertandingan, lumayan juara juga kan. Akhirnya tuh kelas 3 SMA itu ada yang namanya Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Nah itu tuh jadi kayak apa namanya, pelajar se-Jakarta gitu. Jadi misalnya kayak Jakarta lawan Jawa Barat, lawan macam-macam gitulah, antar provinsi namanya kan. Nah saya ikut situ awalnya, terus sempat tryout juga ke Beijing waktu itu kan. Tryout ke Beijing, akhirnya ya udah ikut Popnas. Terus habis ikut Popnas, terus masuk ke kampus Perbanas, ikut Liga Basket Mahasiswa Nasional kan. Iya. Saya juga sempat MVP tahun 2007, saya MVP Libama. Best center tuh 2 kali waktu itu, 2006-2007. Terus most defensive player juga 2006-2007. Terus habis itu baru tuh masuk Aspak. Saya masuk Aspak tuh sebenarnya 2007 akhir, cuma tuh liganya baru mulai 2008. Liga apa itu apa? IBL 2008 ya. Itu season pertama saya di IBL. Nah, itu PON saya 2008 juga dapat emas, PON basket 2008. Jakarta, DKI Jakarta, saya kapten, waktu itu dapat emas juga. Nah, udah habis itu mulai deh IBL-nya. Season pertama saya waktu di Aspak tuh bareng masih ada Mario Wusang, masih ada Batam, masih ada siapa lagi? Masih Ayan, masih ada Mas Romi Chandra, masih banyak. Maksudnya bintang-bintang Aspak tuh masih banyak gitu. Nah, itu startnya tuh dari situ gitu, mulai terjun di dunia basket pro tuh startnya sih dari Aspak, dari start berarti season 2008 gitu. Saya juga di Aspak dapat beberapa penghargaan ya, kayak MVP 2012-2013, terus first team 2 kali, 1.000 poin, 1.000 rebound juga pada zaman NBL ya. Iya. Itu padahal saya season tuh saya nggak ikut apa ya, jumlah pertandingan yang saya ikutin tuh nggak banyak. Karena di season pertamanya NBL itu kan startnya tahun 2010 ya? Iya, 2010. 2010. Nah, itu saya cuma ikut berapa? 2 seri, 3 seri terakhir gitu kan. Nah, terus yang 2014 saya juga ikut cuma setengah liga lah, karena saya cedera ACL. Iya, ACL. Gitu. Kaki kiri ya? Kaki kiri 2010, kaki kanan 2013. Oh, udah dua-duanya? Iya, dua-duanya. Makanya dalam kurang lebih nggak nyampe 4 season berarti itu. Nggak nyampe 4 season lah. 3 season juga nggak kayaknya. Gitu semenjak di NBL itu. Karena kepotong cedera. Makanya ya puji Tuhannya masih bisa dapat 1.000 poin, 1.000 rebound, dan berbagai penghargaan lain tuh udah luar biasa banget. Saya bersyukur banget. Dan masih bisa main basket lagi tuh bener-bener puji Tuhan banget. Gitu, masih dikasih kesempatan kan. Terus masih bisa bawa Aspak juga juara. Runner up juga beberapa kali runner up ke Final Four beberapa kali gitu. Oke. Tadi di SMA pertama kali itu adalah karena si pelatihnya ini, ya kan? Yang menyuruh. Nah, yang pengen aku tahu nih, kenapa bisa langsung oke deh,
gue main basket aja nih, kayaknya gue cocok karena tinggi. Apa karena tingginya doang atau karena memang permainan basketnya gimana gitu? Waktu itu sebenarnya kan saya dari setelah lulus SMP kan udah mulai main kan, udah mulai ya main-main biasa lah, main-main di komplek gitu kan. Nah di SMA kan maksudnya nggak banyak yang postur tinggi kayak saya, ada beberapa. Cuma mereka kan nggak main basket gitu loh. Maksudnya jadi saya wah udah tinggi, istilahnya ya lumayan lah. Skill saya itu udah lumayan gitu dibanding anak-anak yang lain gitu di sekolah saya ya. Gitu. Sekolah apa tuh Kak kalau boleh tahu? SMA 13 di Jakarta Utara. Oh, SMA 13. Jadi pelatih ini ngelihat nih, maksudnya postur saya ada, istilahnya masih apa ya? Ya bisa gerakannya bagus lah, masih bisa lari. Maksudnya kan baik yang posturnya tinggi tapi kayak gerakannya mungkin kurang atau apa gitu kan. Mungkin dilihatnya ya masih bisa lah gitu. Akhirnya mulai latihan terus, mulai digembleng terus, akhirnya ya udah ikut pertandingan segala macem, memenangi beberapa cup ya kan, biasa anak SMA ada cup-cupan gitu kan. Iya. Ya udah sampai akhirnya ya terus sampai akhirnya serius lah gitu. Nah mungkin boleh juga dikasih tahu ini kali Kak, banyak juga kan anak-anak yang sekarang ini SMA terus pengennya tuh mungkin semangat banget pengen basket, jadi pengennya jadi liga profesional, main di profesional. Nah mungkin tahapan-tahapannya supaya bisa sampai ke situ gimana caranya gitu, boleh Kak? Oh kalau saya begini. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah ya, yang terutama sih sekolah dulu. Maksudnya jangan sampai gara-gara basket tuh nilai jangan hancur lah istilahnya. Ya betul. Jangan yang hancur-hancur banget gitu. Sekolah kan tetap nomor 1 dong, ya kan? Soalnya kalau sekolahnya udah benar, baru kita latihan bisa lebih serius. Jangan sampai kalau masih sekolah, jangan sampai basket tuh ganggu pelajaran atau merusak nilai kalian gitu loh. Istilahnya kan lebih bagus kalau jalannya tuh balance kan. Oh basketnya bagus, sekolahnya juga nilainya oke gitu, itu lebih bagus. Nah kalau saya dulu, saya yang pasti pertama ikut sekolah dulu, terus kan biasanya kalau sekolah tuh suka ada pertandingan kelompok umur gitu-gitu kan. Nah biasa tuh kelompok umur, misalkan kita bisa jadi bela Jakarta Utara, misalkan kelompok umur 16 atau 18 gitu kan. Nah dari Jakarta Utara itu nanti dipilih lagi, ntar ada pertandingan lagi antar provinsi ya namanya ya. Jadi pertama antar Jakarta Utara, Jakarta Selatan gitu-gitu, nanti dipilih yang bagus-bagus istilahnya gitu kan. Dipilih yang menonjol di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dipilih untuk membela tim DKI misalkan seperti itu untuk kelompok umur. Namanya kejurnas namanya gitu-gitu. Ya. Tuh, nah dari situ tuh istilahnya kalau bisa ngembangin bakat lagi, bisa tergabung di klub, ada klub kelompok umur, ada klub divisi, ada klub divisi 1, divisi 2. Nah, waktu itu saya tergabung dengan klub divisi 2 yang bernama Aspak Junior. Itu kakak yang ngelamar atau dipanggil ke klub? Jadi gini, pada saat saya SMA, pelatih saya itu dia kuliah di Universitas UNJ. Ya. UNJ. Jadi temannya tuh, maksudnya temannya pelatih saya, temannya Kak Herman, melatih tim Aspak Junior. Aspak Junior itu ada kelompok umur, ada divisi. Akhirnya istilahnya apa ya? Transfer. Ya gitulah, dipindahkan dari sekolah gitu akhirnya main di Aspak Junior untuk divisi 2. Itu divisi 2, terus main divisi 1. Dan kalau bagus bisa masuk seleksi Pekan Olahraga Nasional gitu. Maksudnya step by step-nya sih kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau kalian bisa dipanggil ke seleksi dulu ke tim pro-nya gitu. Saya dulu juga ikut seleksi juga untuk tim Aspak yang IBL kan. Gitu, panggil seleksi, dilihat, ya udah akhirnya masuk ke Aspak deh. Itulah kurang lebihnya sampai akhirnya sempat main di stadium. Terus stadiumnya merger lagi sama Aspak. Itu di luar rencana saya. Maksudnya stadium merger lagi sama Aspak. Akhirnya di 2017 saya memutuskan untuk pensiun karena saya ngerasa nih karena basket pro tuh nyita waktu saya banget gitu. Latihan sehari 2 kali. Belum kalau tanding keluar kota kan jadwalnya tuh padat dan panjang kan. Makanya saya juga butuh waktu buat keluarga, buat istri, dan pada saat itu almarhumah mama saya mengidap kanker, makanya saya memutuskan untuk berhenti dari basket.
Selain buat lebih dekat sama keluarga, buat ngerawat mama juga apa ya, biar saya tuh pengen mencoba hal-hal yang baru di luar basket pro gitu. Dan di 2017 itu makanya saya diriin yang namanya Akademi Basket yang bernama Lil Hoopsters. Lil Hoopsters itu yang pertama loh di Indonesia untuk anak usia 1,5 sampai 7 tahun gitu kan. Maksimal di 7 tahun ya? 7 plus lah, sampai 8 juga sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya 7 ke atas sedikit nggak apa-apa. Tuh. Tapi kita terutama buat anak-anak tuh kan, supaya itu mereka bisa lebih nggak gadget mulu lah, kan anak kecil zaman sekarang kan main iPad mulu, game mulu. Jadi biar mereka tuh bisa lebih aktif, bisa sosialisasi ke teman-teman baru, kan seru tuh, ya kan? Iya. Itu. Berarti emang dilihat dari cara bermainnya gimana baru dapat rekomendasi diajak. Ya. Rata-rata begitu sih semua kalau atlet sih nggak ada. Tapi mungkin ada juga kali ya jalur ngelamar gitu. Mungkin ada juga cerita kayak gitu ya untuk atlet yang lain. Bisa jadi mungkin sih. Oh, bisa juga ikut pertandingan Liga Mahasiswa, nanti dicoba dipanggil sama klub-klub gitu. Iya. Mungkin yang datang langsung melamar juga mungkin ada ya. Sepertinya sih ada juga yang kayak gitu. Cuma kan intinya si klub ini tertarik nggak, berminat nggak, kayak gitu kurang lebih sih. Iya. Ini kan kemarin dibilang kan tadi cerita 2017 sempat pensiun lah istilahnya ya, pensiun tuh. Terus akhirnya kembali lagi nih kan di season tahun ini gitu. Comeback 2021 gitu. Nah itu kira-kira sebelum aku nanya ada tawaran selain West Bandit, kira-kira pertimbangannya apa nih kenapa mau balik? Waktu itu tuh sebenarnya setelah dari 2017 ya berhenti aja, sebenarnya udah ditawarin. Dari tahun ke tahun tuh ada aja yang nawarin, klub gede nawarin, ngajakin main gitu kan. Cuma saya masih pengen masih mau ngembangin sekolah akademi basket saya ini gitu. Dan berjalan. Sudah sampai ada 10, udah sampai dari 10 cabang lah gitu kan. Nah, pandemi deh tuh. Ada pandemi, akhirnya kan saya juga terpaksa kan tutup semua kan. Iya. Nah, akhirnya ada tawaran juga. Sebenarnya West Bandit tuh nawaran udah cukup lama. Udah cukup lama juga mereka nawarin gitu. Tapi sampai akhirnya last minute, akhirnya deal, dan saya ya udah akhirnya setuju main lagi di West Bandit. Dan sebenarnya agak gimana ya lihat West Bandit lumayan mengagetkan sih ya. Sebenarnya IBL tahun ini banyak banget yang mengagetkan sih. Kejutan. Ya banyak banget kejutan-kejutan sih dari kayak Bali United, terus juga West Bandit juga itu keren-keren sih kejutannya. Awalnya kalau nggak salah West Bandit agak berat dulu ya Kak Pringgo ya. Iya betul. Iya di awal season kita tuh cukup terseok-seok lah ya langkahnya ya. Karena kan West Bandit juga tim baru kan. West Bandit tim baru gitu kan. Dan persiapan tim itu persiapan mungkin cuma 2 bulan 3 bulan West Bandit. Sedangkan saya itu justru lebih singkat lagi persiapan saya secara pribadi ya. Karena saya deal tuh last minute banget. Jadi persiapan saya cuma 1 bulan 2 bulan lah. Sedangkan tim West Bandit itu mungkin baru 2 bulan 3 bulan, benar-benar tim baru banget gitu. Chemistry juga belum dapet. Waktu itu juga ada pergantian pelatih juga. Jadi mesti mempelajari sistem yang baru. Belum ada jam terbang juga tim kami kan. Istilahnya jam terbang pertandingan juga masih minim banget. Memang ada banyak scrimmage kan, banyak sparring. Cuma ya masih belum cukup. Makanya di awal-awal itu kami masih banyak masih banyak adjust lah. Sempat juga udah unggul banyak, toto kalah. Itu kan memang butuh pengalaman. Memang tim tuh butuh pengalaman di jam terbang gitu. Dan pelan-pelan mulai diperbaiki tuh dari berbagai defense-nya, defensive rebound, kerjasama tim menjadi lebih bagus, dan sampai puji Tuhan bisa lolos ke playoff, dan sampai semifinal tuh udah mujizat banget, karena lawan kita tim Prawira Bandung kan udah tim lama, SM udah tim lama, persiapan mereka udah jauh lebih panjang. Yang kita hadapin tuh tim-tim yang udah lama, yang persiapannya udah jauh deh dibanding kita tuh bener-bener cuma 3 bulan palingan. Mereka sedang udah berapa tahun gitu kan, udah sama-sama, udah lebih kompak gitu. Dan makanya ini sistem pertama buat West Bandit sih bener-bener seru banget, roller coaster banget. Kita ngalamin bareng-bareng gimana rasanya kalah, gimana rasanya udah unggul banyak, tahu-tahu kebalik gitu kan, gimana rasanya ngejar ketertinggalan gitu kan. Jadi
season pertama untuk West Bandit saya pikir udah cukup bagus lah ya untuk hitungan tim yang baru bergabung di IBL gitu. Tuh West Bandit ini loh juga tim pertama yang baru bergabung tapi bisa lolos ke Final Four. Kalau yang saya tahu sih baru West Bandit. Iya, memang. Itu kejutan juga sih karena kayak kuda hitam aja, nggak disangka-sangka ya. Iya, nggak disangka-sangka bisa masuk playoff. Gitu. Tapi yang satu yang buat gue penasaran itu kan sebelumnya kakak udah cedera ACL juga nih. Nah ACL kan bukan suatu cedera yang bisa disepelekan gitu loh. Maksudnya apakah ini kiri kanan lagi dua-duanya kan? Betul. Nah dengan kondisi yang sudah seperti ini, maaf nih, kalau sekarang apakah masih bisa main full dengan tenaganya atau gimana nih kak? Kalau dengan kondisi yang ada ini? Oh, jadi gini, dulu awal saya kena tuh tahun 2010 ya. Nah, sebelum itu tuh banyak yang cedera ACL dan mereka tuh nggak bisa balik ke performa mereka sebelumnya, gitu kan. Misalnya kalau zaman saya itu kira-kira, lu udah ACL, lu tuh udah habis deh karir lu segala macam gitu kan. Ya. Gitu. Nah, saya waktu itu saya mau coba aja gimana caranya operasi udah lakukan yang terbaik kan. Misalnya di Filipina ada dokter namanya Dokter Kanlas, dia biasa operasi pemain Filipina, pemain PBA gitu-gitu, memang dokter bagus gitu kan, dan pokoknya dia bilang asal terapinya harus rajin. Pertama udah operasi, setelah itu nggak selesai di itu aja, gimana caranya terapinya harus rajin biar yang terutama adalah balikin mental kita gitu. Kalau fisik ngomongin fisik pasti bisa kembali lagi seperti semula gitu kan. Tapi dengan catatan itu harus latihan yang rajin. Tapi kalau kamu latihannya udah rajin, udah bener-bener 100%, tapi kalau mentalnya nggak berani juga sama aja gitu loh. Jadi makanya harus terapi yang rajin, harus semangat terus, jangan takut-takut deh. Nah justru saya MVP itu setelah saya ACL. Setelah saya ACL yang pertama, saya jadi MVP. Karena kan pokoknya harus ya serahin semua sama Tuhan aja, jangan takut lah, istilahnya udah operasi, udah terapi yang baik, itu kaki itu udah sembuh, udah normal. Gimana mindset saya bilang nih, kaki saya udah normal, saya sehat, pokoknya ngelakuin latihan 100%, tanding 100%. Karena banyak udah operasi, udah terapi itu masih takut-takut nih, masih takut kena lagi, takut apa gitu, sayang banget gitu loh, karena kakinya udah pulih gitu. Makanya saya puji Tuhan ini bisa meraih MVP setelah operasi ACL yang pertama tuh. Dan kalau sekarang sih udah banyak banget yang pasca ACL juga bisa comeback lagi, bisa main lagi, bisa bagus lagi, itu sekarang udah banyak. Cuma kembali di masa 10 tahun lalu yang ACL dan mau balik lagi itu susah banget. Kalau sekarang udah banyak case-nya udah bagus ya, bisa istilahnya ACL udah nggak senakutkan itulah kalau sekarang, karena kan teknologi udah terus berkembang kan, teknologi operasi, teknologi terapinya, jadi gimana caranya biar kaki tuh bisa balik lagi dan lebih kuat gitu. Oke, jadi salah satu yang membuat Kak Pringgo bisa main full itu adalah mentalnya harus siap dulu ya Kak ya, berarti ya? Betul, mentalnya harus, karena nggak gampang loh, kita cedera tuh, wah kayak apa ya, kayak itu udah sakit banget, sama pikirannya kan langsung sebagai atlet pro ya, karir gue udah habis nih gitu kan, pasti pikiran kita kayak gitu kan, karir gue udah habis, gue udah nggak bisa main lagi. Karena saat saya ACL berdiri aja nggak bisa, maksudnya jadi orang normal itu nggak bisa, kondisi saya itu mungkin minus 10%, minus 20% gitu kan, karena berdiri nggak bisa, jalannya pincang gitu kan, sakit. Nah, jadi gimana balikin mental setelah pasca operasi, terapi, balikin mental tuh penting banget. Itu sebagai satu rangkaian sih. Operasi, terapi, sama mindset itu udah satu bagian, nggak bisa. Salah satu dihilangin itu nggak bisa. Semua itu mesti dilakuin, mesti balance gitu. Biar bisa, beda cerita kalau misalkan, saya ACL, tapi saya nggak mau tanding basket profesional lagi, saya mau santai-santai aja, nggak usah terapi atau apa. Bisa, cuma kan gimana cara balikin performanya kan sebagai atlet pro gitu. Jadi tiga tahap itu tuh nggak bisa hilang satu lah. 3 komponen penting itu nggak bisa hilang satu. Nah, kakak ini kan awalnya tadi sempat cerita kalau Lil Hoopster itu dibentuk
pertama kali untuk anak usia 1-7 tahun. Nah, sebenarnya selain untuk menghilangkan mereka dari gadget dan segala macam, apa sih sebenarnya tujuannya dan kenapa bisa harus pengen ada punya cabang di mana-mana gitu? Iya, karena kan saya juga pengen ngenalin basket ke anak sejak usia dini kan. Karena jujur aja, saya juga basketnya telat. Baru SMP kelas 3 lah, terakhir-terakhir. Itu lumayan telat. Karena kan anak SD umur usia yang lebih kecil kan udah banyak gitu kan. Maka saya juga ngerasa, oh apa nih, saya juga suka anak-anak, suka anak kecil kan, suka main sama ponakan, sama teman gitu kan. Maka saya lihat, oh ini lucu nih kalau anak kecil tuh bisa sehat, maksudnya bisa lari-lari, saya tahu kan apa yang saya lakukan gitu kan. Gimana caranya lari yang bener sih? Karena dulu pada saat saya kecil tuh nggak ada yang ngasih tahu tuh kayak lari itu harus teknik lari yang bener seperti ini, lompat yang bener seperti ini gitu kan. Makanya pada saat itu saya ngobrol bertiga sama teman saya kan. Teman saya tuh awalnya ngajakin, gimana nih kalau kita tuh bikin akademi basket untuk anak-anak kecil, karena saya suka anak kecil dan background-nya basket. Akhirnya mulailah di situ kita bikin deh untuk anak-anak 1,5 sampai dengan 7 tahun gitu, karena itu yang pertama di Indonesia gitu kan. Dan itu makanya kita juga bagi-bagi ke 4 kelas, kan nggak mungkin tuh yang 1,5 satu kelas sama yang usia 5 tahun kan nggak mungkin kan ada beda usianya. Jadi kita bagi 4 kelas menurut umur mereka gitu. Makanya saya pengen kenalin. Makanya kenapa saya buka cabang lagi, biar saya bisa merangkul lebih banyak lagi anak-anak itu, supaya ini loh saya kasih apa sih yang saya peroleh di basket pro selama ini kan. Saya pengen bagikan ke mereka pengalaman saya ke mereka, gimana caranya main basket itu fun loh. Kalian tuh bisa punya teman baru, kalian tuh bisa berprestasi, bisa istilahnya bisa bertanding, temu teman-teman gitu kan, sosialisasi segala macam. Gitu, saya pengen bagikan pengalaman-pengalaman seru deh di basket gitu. Dan sebagai background saya juga sebagai atlet basket, suka anak-anak, ini klop banget nih gitu. Makanya saya ada passion untuk ngajarin anak-anak biar bisa main basket yang tepat tuh. Biar ada bibit-bibit basket di Indonesia yang baru lagi ya, kayak gitu ya. Betul. Mudah-mudahan kan siapa tahu, dulu saya ikut Loopsters, nanti berapa tahun lagi tahu-tahu bisa jadi atlet pro juga kan seneng banget. Iya. Saya juga seneng banget ngeliat anak-anak nih, misalkan awalnya nggak bisa dribble misalkan, terus setelah dilatih atau jadi bisa dribble, jadi bisa shoot tuh, happy banget. Jadi, awalnya masih mentah banget, dilatih pelan-pelan bisa, itu seneng banget. Itu kalau anak 1,5 tahun atau 2 tahun, emang kalau kita suruh dribble atau ini ngerti atau gimana cara untuk menerjemahkan itu? Beda-beda. Kalau untuk yang 1,5 kita ajarin dulu nih, kayak gerakannya dulu, lari gimana, kita kenalin mereka, lompat gimana pelan-pelan, jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi masa anak 1,5 tahun udah harus dribble, nggak bisa kan. Jadi ini lari yang bener gimana sih, ini lompat nih gimana gitu, nih running ABC, motorik mereka yang bagus nih kayak gimana gitu. Istilahnya biar mereka tuh aktif, senang. Karena anak kecil kan kalau harus dribble 100 kali, shoot 100 kali kan juga nggak mungkin kan. Iya, nggak ngerti juga. Iya, bikin yang fun dulu. Jadi nguatin bonding antara anak sama orang tua juga gitu kan. Nah, mungkin buat yang nonton ini juga nanti Bapak Ibu, siapa tahu anaknya pengen belajar sesudah PPKM ini selesai. Nah, boleh kontak di Instagramnya @lilhoopster. Betul, @lilhoopster. Nanti di situ bisa lihat juga kegiatan-kegiatan kita seperti apa. Tapi sekarang karena lagi PPKM, jadi kita off dulu. Yang mudah-mudahan nanti kalau COVID-nya udah hilang, baru ntar kita ketemu lagi. Iya. Kalau sekarang tuh ada kelas private Lilhoopsters. Jadi kelas 1 orang atau 2 orang, atau mungkin ada yang keluarganya mau basket, kita juga buka private class. Oke. Kalau misalnya di Jakarta ini home base-nya di mana? Kalau misalnya nggak PPKM, nggak pandemi gini, latihannya di mana, Kak? Latihan ada di beberapa tempat. Di Kemang ada, di Pakubono ada, di Kebonjeruk ada, di mana lagi ya? Di BSD juga ada. Jadi ada banyak tempat lah. Bekasi juga ada. Ya di Kemang kita ada berapa? Ada dua. SPH Kemang sama New Zealand School. Gitu. Mudah-mudahan makanya COVID biar cepet hilang. Iya. Bisa basket lagi, seru-seru lagi. Kalau untuk
ininya Kak, mungkin boleh dikasih tahu range biayanya kali atau gimana? Itu bisa lihat di ini, di Instagramnya, bisa cek di web kita juga, lilhoopsters.com. Di situ udah jelas semuanya. Kalau ada yang mau tanya juga tanya ke situ aja langsung. Semua udah jelas kok, bisa dilihat di situ. Oke. Bisa kunjungin website kita, kunjungin Instagram kita, hubungin ke adminnya juga bisa. Oke, paling next targetnya nih Kak. Cerita banyak nih soal Lil Hoopster, juga main waktu di IBL, dan selanjutnya akan gimana gitu kan. Katanya kan santai tapi pasti gitu. Nah, next targetnya nih kira-kira apa nih? Boleh diceritain nih Kak. Target pribadi saya sebagai apa nih? Pemain atau? Pemain dulu deh, pemain dulu. Waduh, target pribadi apa ya? Ya pengen main lebih baik lagi, bisa ngajarin junior-junior, bisa bagi pengalaman ke junior-junior, gitu, bisa bantu lah. Misalnya saya bisa pengen ngebantu tim apapun itu, tim di mana saya bergabung, saya pengen bantu gimana supaya mereka bisa lebih baik, gimana fokus ke junior-junior saya gitu. Karena kan saya udah termasuk senior juga ya, udah umur 34 gini kan, misalnya saya pengen bagi pengalaman saya ke junior-junior, biar mereka tuh bisa lebih bagus mainnya, attitude juga lebih baik gitu, gimana jadi pemain basket yang baik gitulah untuk masa depan mereka. Targetnya sih kayak gitu aja. Oh iya, kemarin saya juga udah pensiun 3 tahun, itu juga nggak gampang. Bisa main pro lagi itu udah bukan perkara yang mudah gitu, bukan setahun 2 tahun saya berhenti. Iya. Makanya saya bisa bantu tim sampai lolos semifinal, lolos playoff itu udah mujizat banget, karena berhenti 3 tahun tanpa adanya latihan yang kompetitif, latihan intensitas tinggi selama 3 tahun itu kan juga mulai balikin lagi, mulai start lagi itu juga susah banget gitu. Apalagi saya juga udah nggak muda juga kan. Makanya kemarin pada saat mau mulai liga tuh PR-nya tuh bener-bener banyak. Balikin fisik, terus sistem basket juga udah berubah loh, udah beda. Iya, udah ada perbedaan kan, dari tahun ke tahun kan basket ada perubahan terus. Makanya gimana buat adaptasi lagi, apalagi main sekarang kan udah istilahnya ngebut banget tuh. Iya. Nggak bisa yang slow terus ngebut, apalagi anak-anak muda kan lari juga kenceng-kenceng banget. Gimana caranya biar bisa bersaing lah. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin kan forward lebih di dalam ya. Nah itu dia, makanya kan sekarang kan udah harus bisa shoot. Istilahnya dulu kan kalau balik ke zaman saya SMA atau kuliah kan center kan bener-bener di pen area aja kan. Iya. Nah lu rebound aja udah, lu under basket atau apa gitu kan. Makanya pelan-pelan saya latihan medium shoot, latihan 3 point, supaya istilahnya senjatanya tuh bisa lebih banyak. Nah, mungkin dari Kak Pringgo ada mungkin pesan-pesan untuk para pendengar, baik itu dari anak-anak, usia remaja atau kuliah, ataupun orang-orang tua gitu. Ya, yang pasti kondisi seperti ini, jaga kesehatan, jaga kondisi, ikutin protokol ya. Dan kalau buat misalnya adik-adik atau teman-teman yang main basket, yang sekarang juga nggak bisa main basket nih, istilahnya olahraga di rumah aja dulu gitu kan, nggak usah, istilahnya jaga diri baik-baik dulu deh, kesehatan nomor 1 gitu. Setelah semua beres baru kita bisa aktivitas lagi, bisa main basket lagi, bisa seru-seruan lagi gitu. Dan semoga badai COVID ini cepat berlalu deh gitu, dan tetap jaga kesehatan buat semuanya. Oke, sama satu lagi mungkin nggak boleh kasih tips nggak untuk latihan fisik di rumah tuh pada saat lagi PPKM ini apa? Yang simple aja. Yang simple, ya mungkin bisa stretching, di rumah stretching dulu gitu kan, biar badan nggak kaku-kaku banget, bisa sit up, push up, back up yang standar-standar banget bisa lihat di YouTube kan. Atau kalau ada sepeda statis, sepedahan, gitu, atau ngelakuin gym ringan yang pakai body weight juga bisa dilihat di YouTube semua. Dan istilahnya yang penting kan biar keringetan, biar nggak bosen lah, ya. Atau kena AC terus gitu kan, istilahnya biar tetap aktif aja. Oke deh, terima kasih Kak Pringgo sudah mau mampir ke Bahas Basket Podcast. Buat kalian para pendengar, jangan lupa follow Instagramnya juga Lil Hoopster. Nanti ada link di bawah gue buat. Dan tetap sehat terus buat Kak Pringgo juga dan keluarga. Sehat terus ya. Ya, supaya kita bisa nonton Kak Pringgo lagi di next season nih. Oke, sampai di sini aja. Thank you Kak Pringgo. See you, bye. Thank you. Bye.